konsulat ya? Itu tempat kita pernah di request dangdut jazz. Gue udah nggak ngerti lagi sih dangdut jazz tuh apaan. Solusinya apa kan? Solusinya berhenti aja dia. Ngapain? Itu aja yang jangan ditiru dari saya. 1, 2. I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing, and then a kiss, but more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in some leafy glade. I wish you health, but more than wealth, I wish you love. My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. Oh, my breaking heart, and I agree, you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. Most of all, when snowflakes fall, I wish you love. Most of all, when snowflakes fall, I wish you love. Ooh, yeah, yeah. Halo guys, welcome to my podcast bersama gue Alvin. Kali ini gue menghadirkan tamu istimewa yang lagi naik daun. Yang lagi naik daun. Lo mungkin bukan akan ya, mungkin lo sering dengar namanya. Udah gak asing lagi kita ngobrol bareng kita sekarang. Ini si Ardi. Yeay, hadir. Kenapa begini nih? Itu kebiasaan kalau band gue gitu. Soalnya kayak biar ceria gitu. Oke. Ya, gue kenal dia udah lama. Lama banget. Jadi ini adalah salah satu penyanyi yang dari dulu lu main genre apapun semuanya aman damai, semua enak, ya, guys. Itu demi uang. Oke. Anyway, ya kalau ada orang mau belajar sama Ines, ya, gue rasa susah deh. Gue rasa ya, feeling gue kenapa? Dia pengalaman hidupnya banyak pengalaman hidupnya. Jadi lu mesti pengalaman hidup kayak dia dulu, baru bisa jadi kayak dia sekarang. Baru nyambung ya kayaknya. Baru nyambung, iya. Biar sefrekuensi gitu. Biar sefrekuensi, gilanya juga, ilmunya juga, semuanya juga. Makanya bisa jadi kayak dia. Gila gitu. ya, Vin, aku kenal sama Alvin itu udah lama banget, jadi ya itu kisah-kisah hidup gue yang dari A sampai Z yang aneh-aneh itu dia tahu. Iya. Kecuali ada beberapa yang gue juga sensor sih sebenarnya. Jadi nggak semua orang tahu. Oke, jadi gue akan langsung ke obrolan yang serius nih guys. Gue susah terus serius sama dia, cuman gue akan langsung serius deh ya. Kita serius. karena gini, karena isi podcast gue kan kebanyakan mengenai pendidikan kan, bagaimana orang tuh bisa terinspirate juga, orang dengar pembelajaran di YouTube gue juga terinspirate. Nah sekarang gue mengundang orang yang sangat menginspirasi dan gue nggak salah lagi lah intinya nggak salah lagi lah guys intinya. Oke, sekarang gini ya, sebelum lo sharing mengenai love life, tuh guys, gini lah, gue susah banget nih
berkonsentrasi nih. Oke, sekarang Nes, apa yang harus lo lakukan untuk menjadi lo sekarang? Menjadi kemampuan lo sekarang dalam bernyanyi. Kalau menurut lo apa? Kalau menurut gue pastinya banyak bener sih. Itu pertama. Karena lu denger, lu imitate and improvise. Menurut gue itu salah satu yang paling dasar lah menurut gue. Kalau lu gini, lu bikin nasi goreng tapi lu nggak pernah nyicip nasi goreng, lu nggak akan tahu gitu loh rasanya dia harusnya kayak gimana. Kayak jazz, lu mau nyanyi jazz, lu nggak pernah dengerin jazz ya, lu nggak bakal tahu rasanya tuh kayak gimana. Itu cuma kalau untuk menjadi gue yang sekarang banyak sih, nggak cuma dengerin lalu yang tadi gue bilang itu. Yang pasti latihan, terus nyemplung di dalam jazz itu sendiri. Nyemplung gitu. tuh artinya? Nyemplung artinya orang bilang sekarang gue, wah Ines tuh penyanyi jazz misalkan gitu ya. Nesya Emang dikenalnya begitu loh guys, sekarang semuanya jadinya orang gitu kenal kan, gitu. jadinya gitu. Nesya itu penyanyi jazz. Padahal dulu gue main top 40, gue dulu nyanyi dangdut dan semuanya gitu loh. Sebenarnya bisa dibilang ya semua genre gue libas lah gitu. Tapi kenapa lama-lama orang bilang gue penyanyi jazz? Karena gue nyemplungnya di jazz terus. Jadi gue datengin komunitas jazz, gue datengin tempat jam session jazz, gue ambil gig yang jazz. Walaupun sebenarnya gig yang lain juga gue ambil gitu. Tapi orang ngelihatnya lama-lama gue mengarah ke situ. Gue masuk ke dalam pond atau kolam yang jazz itu. Jadi kalau lu mau main jazz ya nyemplung lah, masuk ke dalam situ gitu loh. Terus pembelajaran lu sendiri gimana? Pembelajaran pasti itu sih pasti. Kalau dari pendidikan udah pasti, gue dulu sempat belajar. Walaupun gue nggak lulus, gue lolos ya. Kalian jangan kayak gitu ya. Tuntutlah ilmu sampai selesai, jangan kayak saya. Jadi kalau kayak dasar. Tunggu dulu, jangan kayak lu. Banyak yang mau kayak lu nih. Ngomongin nih. Maksud gue. Banyak yang mau kayak lu masalahnya. Gini. Jadi lu ngomongin dulu deh, lu jelasin maksud dulu. Gua jangan lolos, tapi lulus gitu. Itu aja yang jangan ditiru dari saya. Jadi pasti gue belajar lah, itu udah pasti. Pendidikan itu penting. Jangan nggak tahu arah gitu loh. Memang lu bisa belajar sendiri, tapi dengan lu belajar di satu institusi atau belajar dengan seorang guru, lu kan dikasih tertata, terstruktur gitu loh apa yang mau lu pelajarin. Jadi akan lebih mudah, lebih jelas ya. Tertata, lebih jelas, lebih tahu goalnya mau ngapain gitu. Kayak gue ada satu pengalaman nih guys, gue pernah main sama dia ya dulu ya. Yang mana nih? Jadi kita gini nih, dulu set pertama gitu, biasanya kan 45 menit ya kita ya. Terus set kedua, terus gue cari set kedua, ini saya nggak ada guys. Mana ini saya kan? Ternyata dia ngumpet di sarung bas betotnya punya Indrawan Cintong. Ini kali. Di mana? Ya. Kok gue lupa sih? Di Tanah Abang, inget gak? Yang astaga. Apa ya, konsulat ya? Itu tempat kita pernah di request dangdut jazz. Gue udah gak ngerti lagi sih dangdut jazz tuh apaan. Gue kayak, hah? Akhirnya kita main karavan, inget gak sih? Gila. Guys, jadi kalau lu mau kayak dia ya, buat penyanyi-penyanyi mau kayak dia, lu mesti ngerasain dulu ngumpet di kalau muat, masih muat sih. Gue cari lu guys, mana dia Ines nih, udah mulai main nih, mana dia? Ternyata dia ngumpet guys. Nah, sekarang gue kasih tahu. Jadi kalau lu nggak senekat itu, ilmu lu belum cukup. Lu harus kayak gitu dulu. Nekat juga satu kunci loh, Vin. Bener. Nekat adalah kunci. Dulu nih gue bilang aja ceritanya. Sebelum gue kenal lu, itu tuh dulu gue nekat datengin what's the name man? Yang di Kemang. Stefan. Ada jam session. EP ya? Eastern Promise. Dulu di Kemang tuh ada tempat jam session dan itu yang isinya tuh jazz giant semua yang datang ke sana gitu loh. Orang-orang yang main, sedangkan gue masih anak piyik umur 19 tahun, gak ngerti mau ngapain, mau kemana. Gue datang ke situ, nekat. Bermodalkan, gue gak kenal siapa-siapa loh, sendirian loh. Terus langsung, saya mau nyumbang nyanyi dong gitu. Dengan muka tebel gue, muka tebel, Indra Aziz tuh dulu tuh. Oh iya nanti ya, ternyata gue gak dipanggil. Jadi kayak gitu-gitu tuh, jadi ada. Lu gak dipanggil pada saat itu? Gak dipanggil. Sampai udah mau selesai lah gitu, kok gue diam aja nonton lihat, oh ini jazz nih kayak gini ya. Akhirnya nggak dipanggil, ya udah gue datang lagi minggu depannya gitu. Jadi nekat aja, gue nggak kenal siapa-siapa, gue sok kenal aja,
terus nyemplung lah ke dalam situ. Itu modal nekat tuh adalah satu kunci juga, kunci kedua. Terus pada saat lu nyemplung itu ya selain modal nekat lu, modal lagu lu banyak nggak? Enggak. Belum ya? Waktu itu Belum, belum. ya? Jadi bahkan gue nggak tahu yang namanya standards itu apa. Oke. Dulu yang gue tahu itu jazz, lucu deh. Tapi ini kayaknya terjadi sama semua orang sih. Waktu kecil itu dulu gue mikirnya jazz itu tuh yang kayak Incognito, ya tau lah ya, Brand New Habits, kayak gitu. Paling mentok itu Spain itu gue bilang udah jazz. Spain. Jeng genengin. Terus akhirnya setelah gue nyemplung, akhirnya di situ gue ngeliat, oh ini tuh masuknya itu namanya standard. Dulu gue bilangnya classic jazz. Ya gitu deh. Jadi ya itu, belajar tuh penting, pengetahuan itu penting gitu. Oke. Jadi buat temen-temen nih vokalis ataupun instrumentalis ya, kira-kira apa tips and tricks lo dari lo nih seorang Ines untuk mereka semua yang lagi belajar, terus mungkin berusaha rajin main, rajin nge-jam juga. Apa nih tips and tricks? Nomor 1, lo harus suka dulu. Suka dulu. Kalau lo nggak suka, mau sampai benyek kayak pala lo nggak bakal masuk. Misalkan lo ada, kalau ini gua nih ya. Jadi lo kalau lo nggak suka, lo ngasih setengah-setengah dalam apapun, pekerjaan, apapun, hobi lah apa. Kalau lo sebenarnya suka setengah-setengah, nggak bakal masuk. Kedua, setelah lo suka, learn from the roots. Jadi cari itu asal dari mana. Lo dengerin siapa? Bill Evans dengerin siapa? Dia dengerin siapa lagi? Dia dengerin siapa? Gitu loh. Terus ya itu, pelajarin dari rootnya. Jadi kalau lo mau belajar jazz, ya lo belajar blues. Awal-awal mulanya dari blues ke era big band, era swing, terus bebop dan segala macam. Jadi mesti tahu itu asalnya dari mana gitu loh. Dan know the culture, supaya yang gue bilang itu nyemplung ke dalam kolamnya. Berarti berani juga ya? Berani. Iya, berani untuk dipermalukan juga. Oh iya pasti. Seberapa banyak? Gak ada malunya. Oke, seberapa banyak presentasi lo ya antara ngedenger sama lo belajar gitu? Itu kurang lebih sama sih. Sama ya. Okay. Jadi di saat itu pun kayak lu ngedenger tuh lu bukan cuman gini nih, ada listening, ada hear and listen. Yeah. Jadi kalau lu cuman hear, ya lu denger kayak ya maksudnya kedengeran ya, pendengaran doang. Tapi kalau listen lu bener pay attention to it gitu. Jadi kalau lu lagi ngulik gitu, istilahnya ngulik, ya lu dengerin di situ bunyinya ada apaan aja. Di situ scale yang dia pakai kira-kira apa lo analisa gitu loh, analisa isinya apa, dia nyanyiin apa sih dia main di gimana sih, ini instrumentasinya apa aja sih yang ada di situ, pay attention to it gitu loh. Bahasanya dia tuh gimana sih, bahasa tuh maksudnya attitude nyanyinya ya gitu, dia bahasanya gimana sih nih, gimana biar bisa kayak gitu kan beda. Jadi setiap style itu kan, setiap genre itu kan ada style sendiri kan masing-masing ya, lu mesti tahu, lu mesti versatile. Jadi tahu perbedaan distintif dari macam-macam genre tersebut gitu. Buat orang yang mager nih, tipsnya apa? Mager itu artinya dia mungkin nggak mau ngejam, mungkin dia nggak mau belajar, tapi dia suka gitu. Lihat lu nyanyi mungkin terinspirate gitu kan. Tapi ya udah, gue mau belajar nih, tapi aduh gimana ya? Pasti lu banyak dong murid yang mager, yang nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau usaha apa-apa gitu. Terus gimana ngadepinnya? Itu aneh sih. Lu kiatnya apa gitu? Apa yang bisa lu lakukan? Satu itu aneh, dia suka tapi dia mager. Tapi kan mesti ada solusinya dong. Iya, apa yang mau dia-achieve kalau kayak gitu caranya? Dia harus mencambuk dirinya sendiri gitu loh. Atau mungkin dia mesti sering ketemu lo. Oh iya, bisa, ya kan? Bisa kan? Bisa, aneh gini. Berarti dia harus bergaul dengan orang-orang yang tidak mager, alias tapi bergaul aja kan butuh langkah. Suruh datang ke rumahnya. Masa? Atau gini, lo buat program mungkin pendidikan musik yang mungkin buat murid-murid lo yang sifatnya intens, yang mau nggak mau kan dia jalanin kelas lo intens kan, ya kan? Mungkin dia malas gitu. Iya, ada goal tertentu terus intens gitu loh. Jadi kalau kayak gue ngajar kan gue intens tuh. Jadi ada kelas intens, jadi artinya dia ketemu gue minimal berapa kali dalam sebulan. Intensif gitu ya. Iya, jadi artinya kan orang yang begitu nggak, ya sekarang gini lah, lo ngeliat murid males, udah jijik kan, kita ngeliatnya udah jijik banget ya.
murid ngeliat lu ya, murid ngeliat lu, aduh ampun Kak, ampun gitu kan. Jadi solusinya apa? Solusinya apa kan? Solusinya berhenti aja dia. Ngapain? Berhenti aja. Sensor guys, ini sensor guys, mesti berhenti sensor. Ya susah kan, mesti ada solusi dong. Kiatnya apa nih dari seorang Ines buat teman-teman yang kayak gitu modelnya. Yang pasti kan lu sering ketemu siswa-siswa yang ya maunya bisa kayak lu gitu. Dia ngeliat lu nyanyi kok rasanya, oh aduh Biasanya asik ya. kalau kayak gitu pendekatan persuasif gua. Oh. Jadi ya itu yang gue bilang, harus dia suka dulu. Jadi gue akan tanya, kalau misalkan dia udah mulai kelihatan mager, gue akan bilang, kamu suka apa? Oke, yang dia suka Dia ya. lagi suka R&B nih ya, misalkan. Sekarang jazz kan crossover udah segala macam coy. Iya. Sama rock Iya. sama hip hop iya. Iya. Ya gue cari aja yang R&B. Oke. Jadi begitu udah masuk sama dia, dikit-dikit baru gue lama-lama pindah haluan. Oke, itu tandanya pengalaman Ines sebagai seorang pengajar tidak diragukan lagi. Dia ngerti how to handle people, guys. Sombong. enggak. Ya gitu, itu cara persuasi biasanya gue kayak gitu. Karena yang gue bilang tadi, kalau dia nggak suka kan susah. Oke. Terus buat seorang lo nih, lo terbuat dari bahan baku apa nih suara lo nih? Maaf ya guys, kata-katanya begitu. maksud gua, lu dengerin siapa aja nih? Sampai kok jadi bahan jadinya lu nih. Oh, pastilah, pasti Ella lah, Ella, oke. Pasti Ella. Terus yang zaman now orang anak sekarang dengerin Ella, aduh, jadul banget ya gitu. Nggak menarik. Buat anak Sekarang kan bisa. nyanyinya gini, gayanya gini. Kayak gitu. Kayak gitu. Iya benar. Kalau enggak kayak model gini. Jadi belakangnya vibratonya ada kayak gitu. Iya betul. Sekarang banget. Ya kalau yang sekarang Yang orang bisa belajar gitu ya. Kalau Ella bagus banget, cuman ya siapa yang mau dengerin dia gitu kan? Kasih ini aja Nicky Janowski tuh. Nicky Janowski. Anak-anak suka tuh kayaknya sih, maksudnya kayak fresh gitu loh. Wah, anak muda fresh gayanya, tapi dia nyanyinya standar gitu kan. Terus sekarang kalau yang zamannya La La Land lagi ngetrennya lagi hits, terus orang-orang suka lagu itu, orang-orang suka. Gue sakit. Gue bukan gimana ya. Iya. Maksudnya no offense nih ya buat para penggemar La La Land, tapi ya gue nggak suka, ya udah bodo amat. Oh. Jadi bukan karakter lo gitu ya? Nggak. Menurut gue, aduh. Nah sekarang kalau orang lagi belajar, orang suka dia, terus gimana Ya, lo? iya sih. Gimana Ya, lo itu. mesti? Itu tadi yang gue bilang, kalau dia mau suka itu. Itu kan udah berbau jazz tuh ya. Jadi gue nggak bilang itu jazz ya, Fen. Gue bilang itu berbau jazz. Iya. Ya? Iya, oke. Itu bukan jazz, saya camkan itu ya. Camkan, bukan jazz, guys. tapi berbau Jangan. jazz gitu. Oke. Jadi sebenarnya itu udah langkah yang bagus, walaupun kuping gue sebel gitu ya. Tapi ya udah. Itu sudah menuju Siratal Mustaqim, jalan yang lurus gitu. Udah, jadi habis itu ya lu racun yang lebih jadul lagi gitu. Oke. Atau yang lebih otentik, lebih jazz gitu maksudnya. Oke. Pernah nggak lu kayak sebagai seorang penyanyi tuh ngalamin bahwa aduh gue nggak mau nyanyi selain jazz? Ada nggak masa kayak gitu? Maksudnya gue nggak mau nyanyi nih. Ada kan orang, kalau gue pribadi ada tuh titik di mana gue nggak mau main. Lu kayak bokap gue lu. Lah mungkin bisa aja. Bapak gue kayak gitu dulu almarhum. Oh gitu. Jadi kan gini, emang dia kerja kantoran soalnya masalahnya. Dia kerja kantoran, terus dia main malam itu, tapi cuma mau main jazz. Dulu orang yang bilang sih, gue masih kecil waktu dia meninggal, dia nggak tahu. Orang bilang, papa kamu tuh idealis banget, kalau nggak jazz tuh dia nggak mau ngambil jobnya. Karena dia udah aman, dia udah ada kerja kantoran gitu kan. Jadi buat dia bukannya hobi sih, dia juga sangat into music, dan dia emang musisi beneran, tapi kalau nggak jazz dia nggak mau ambil. Tapi kan ada suatu masa supaya kuping lo kenal banget kan jazz karakternya, apa bahasanya, feel-nya. Kalau enggak kan kita campur-campur nggak ada yang jadi. Bener sih, tapi ini dosa gue nih ya gue. Oh, Ini dosa gue. Kenapa Dosa nih? gue adalah gue jarang dengerin jazz. Oh, oke. Tapi kalau saat gue mendengar jazz itu gue bener-bener dengerin. Oke. Jadi buat gue jazz itu adalah musik yang harus gue hargai dan gue apresiasi. Bukan gue dengerin sambil lalu gue ngapain gitu. Lah berarti ya mungkin ini pribadi orang beda-beda ya. Ada yang orang kedengaran aja mungkin dia ngerasa bahwa wah feel-nya dapat atau gimana gitu ya. Atau mungkin
Lah tadi kan barusan lu suruh sering denger. Ya kan Suruh orang. jarang denger. Kan gue bilang orang. Oh. Jadi kalau lu lagi belajar ya lu dengerin gitu. Oh. Sama seperti gue saat gue lagi ingin dengerin jazz, itu saat gue mengapresiasi dia dan gue mendengarkan segitunya gitu, gue dengerin sedalam itu dengerinnya. Tapi kalau gue lagi gambar, gue lagi masak, gue lagi nyapu, nyuci, ngepel segala macem tuh gue nggak dengerin jazz. Gue dengerinnya gitu dah. tanjakan burangrang Darso. Oh iya, terus gimana dengan gua begitu ngelihat colornya dari grup lo yang Nonaria, colornya Nah itu juga bukan jazz ya, itu paham berbau gue, jazz. iya betul. Tapi gua nggak ada yang seperti ini. Ya. Apa yang lo pikirin untuk waktu pada saat lo mendirikan grup itu? Yang gue pikirin tuh banyak. Duit doang kali? Enggak lagi. Enggak, oke. Justru itu non-profit project, men. Non-profit project, oke. Sebenarnya dulu itu. Oke. Tau gak kenapa gue bikin Nonaria dulu? Hmm. Karena muka gue mirip sama anak-anak yang lain. Jadi dulu sebelumnya Sinta, sebelumnya Viola, itu kan si Rike. Rike, Nanin, gue itu mukanya mirip tiga-tiganya kalau digabung. Muka gue sama muka Nanin jadi muka Rike gitu. Oh. Jadi ada gradasinya, jadi kita bikin band nih gitu, lucu kan. Terus semuanya keriting. Oke. Semuanya keriting rambutnya, jadi kita bikin, lucu kan? Tapi kok kalau gua ngelihatnya jadi jualan nih kan, maksudnya lu pinter jualan banget. Apakah ini mungkin karena di belakang ini karena uang atau memang karena memang lu tadi begitu lu jelasin non profit keren juga ya? Ya artinya luar biasa. Lu mesti bukan gimana ya? Kita nggak bisa mikir ini terus. Ya emang uang tuh penting Iya, gitu. oke. Tapi yang kita buat itu bukan semata-mata karena uang. Oke. Gitu. Jadi kalau lu emang punya kualitas, lu punya ide, Oke. yang bagus itu dulu, nanti uang akan ngikutin. Oke. Jadi kalau lu bikin sesuatu yang bagus ya bikinlah. Makanya gue bilang kerjain 100%. Oke. Gitu loh. Gue juga ngerjain Nonaria tuh buat gue 100%, tapi bukan karena uang. Ternyata uangnya ngikutin. Oh iya, bagus. Amin ya. Amin. Terus lo dari mana lo Asik ngajarin drum? Nah ini nih ngobrolan kita kemana-mana nih. Itu dulu nggak ada ide sebenarnya, itu gue bikin itu dulu. Nggak ada ide. Nggak ada ide sebenarnya, itu cuman iseng-iseng gue. Jadi pas kita tadi itu bertiga tuh, lu bayangin formatnya tuh aneh banget. Iya Nanin betul. main piano, Melodi semua. Nanin main piano, si Rike main akordeon, gue nyanyi. Oke. Dulu tuh awalnya gitu, gue nggak main snare. Gig Oke. pertama itu di Bandung malah. Oke. 2000 berapa, lama banget, 2013. Abis itu tahu gig kedua itu diajak sama Sudden Jazz dulu. Grup kamu lucu, main dong gitu. Ya udah, dan itu maininnya lagu-lagu standar semua kan. Gue main terus dan nganggur kan. Kayaknya kalau cuma main gini dong bisa kan. Iya. Sotoy kan. Tapi emang ya gue main cuma Oke. 24-24 doang kan. Iya. Tapi itu main-mainnya masih jelek dan Oke. megangnya salah segala macem. Tapi ternyata terus anak-anak bilang enak deh ada kayak gini, jadi ada bunyi lain colornya gitu. asik ya. Ada ini. Ya udah gue mulai belajar akhirnya. Oke. Belajar sama teman gue yang drummer, sama si Panji dulu tuh gue ingat. Gimana sih harusnya kayak bikin lapan lah segala macem. Dulu diajarinnya kayak gitu. Ya udah, terus gue les. Kenapa gue nggak pakai drum set? Karena musik Nonaria itu buat gue intim, buat kami tuh intim. Jadi kalau kita main itu terlalu keras atau terlalu dapet ya? setnya, Chemistry-nya nggak dapat. chemistry-nya nggak dapet. Kita mau yang lebih intim, dan gue selalu di depan karena gue lead vokal gitu. Oke. Kalau gue drum set di depan tuh lucu gitu, kelihatannya aneh. Kalau kalian perhatikan ya guys, ini Nonaria kalau kalian search juga di YouTube juga boleh ya, di Ada. YouTube-nya ada ya. Silakan Baru promo. keluar album baru dari Nonaria, live Oke. recording dari konser Sampul Surat, sebuah persembahan untuk Ismail Marzuki dari Nonaria. Ada di YouTube, udah keluar, di platform digital semua sudah keluar. Silakan dilihat itu. Kami aransi 10 lagu dari Ismail Marzuki. Sudah bayar royalti tentunya. Iya. Jadi Penting tuh. jadi masuk di album. Ini adalah album jembatan untuk album 2 gitu. Oke, dan jangan lupa ya guys, kalau kalian denger ya, gue sih udah denger ya cuplikannya, dan waduh gila, colornya nggak pernah gue imajinasikan sebelumnya colornya bakal seperti keren. Satu karakter suara lo yang pas banget di situ.
Pas banget lo, lucu-lucunya lo, ancur-ancurnya dia semuanya pas banget satu bundelan. Ya, jadi kalau bagi yang mau kayak Ines itu mustahil. Mungkin lo boleh pikirin lagi ngeles yang lain gitu. Karena nggak mungkin. Be yourself. Iya, nggak mungkin, susah, ya. Kalau buat karakter kayak Ines, mau kayak dia, ada susah. Dia terlalu complicated, akhirnya banyak banget kebisaannya. Dan menimbulkan satu warna yang menurut gua cukup unik ya. Nggak pernah ada di pikiran gua sebelumnya. Bahkan lagu lu sempet dipakai di layar lebar film yang lagi berantem ya? Iya, itu iklan GoPay. Boleh nyebut nggak? Iklan. Itu dipakai di iklan. Iya, oke. Sama dipakai di film horor. Anjir, dan itu lucu banget guys, karena suara dia karakternya begitu lucu. Jadi gue begitu lihat, kayak gue pernah tahu nih. Suaranya gue kenal. Oke, untuk proses kayak lu sekarang, ini bisa dibilang kayak orang panjat tebing nggak susah gitu untuk kayak lu sekarang. Tidak mudah men. Tidak mudah ya? Tidak mudah, tapi kalau lu 100% itu yang gue bilang. Gue orangnya, apalagi dulu ya, waktu masih muda ya. Iya. Gue tua, sekarang aku masih muda. Aku sekarang umur 19, jadi waktu aku umur 17 itu. Jadi waktu gue dulu masih mudaan lah gitu, dan wah yang namanya nyari jazz tuh bener-bener kayak determine banget gitu loh. Itu gue cukup ambisius. Itu menurut gue buahnya adalah sekarang gitu. Yang walaupun gue masih harus terus menggali masih terus belajar juga, masih menggali, nggak akan ada habisnya gitu loh. Selama lu masih bisa produktif, selama lu masih bisa ngerjain sesuatu, kerjain gitu. Kalau lu cuman hidup numpang lewat doang, cuman hidup numpang napas doang, ngapain gitu. Bikinlah sesuatu atau sumbang sesuatu ke dunia inilah. Pesan buat gue juga tuh guys, buat kita semua nih ya. Dia cukup berani. Dia menurut gue kenal dia udah lama dan dia memang orangnya cukup berani. Jadi dia berani mengambil resiko apapun sebetulnya. Dan akhirnya timbul warna nih, makanya kita nggak bisa jadi kayak dia, percuma. Jadi ya buat ya para siswa-siswa yang mungkin siswa dari dia juga ya. Kalau mau kayak Enis, nggak bisa. Udah nggak mungkin. Be yourself aja guys, be yourself. Itu paling benar, be yourself. Gali dirimu sendiri itu, kenali diri lu sendiri, gali potensi diri lu. Jadi diri lo yang paling bagus, diri lo yang paling baik, diri lo yang paling bersinar tuh. Oke guys, sampai di sini dulu ya podcast gue. Gue sebetulnya mau ngobrol panjang lebar, banyak yang gue mau obrolin sebetulnya, seru sama dia soalnya nggak bisa habis. Cuman gue mesti udahin dulu sampai di sini. Ya, gue harap kalian yang menonton menikmati banget dan mendapat informasi yang luar biasa. Amin. Ya. Menginspirasi, bukan hanya bisa kita dengar, tapi menginspirasi buat kita semua. Guys, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Yeay. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.